adik-adik, kembali lagi belajar bersama Kakak Rara. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hewan di sekitar kita. Next. Oke, sebelumnya adik-adik tahu nggak sih apa itu hewan? Hewan seperti halnya tumbuhan loh, karena hewan juga termasuk makhluk hidup. Hewan perlu makan, bernafas, bergerak, dan perlu makanan. Terus hewan juga ada yang berukurannya kecil dan ada juga yang berukuran besar. Misalnya hewan yang berukuran kecil seperti semut, hewan yang berukuran besar seperti gajah. Beberapa hewan juga memiliki kaki 2 atau lebih loh teman-teman. Misalnya hewan yang berkaki 2 itu seperti ayam dan bebek. Kalau yang berkaki 4 seperti sapi, gajah, harimau, dan lain-lainnya. Apalagi warnanya, hewan juga beragam loh warnanya. Ada yang warnanya warna-warni seperti zebra. Dia ada belang-belang warna putih dan hitamnya. Terus ada warna gajah nih, warna abu-abu. Tapi ada juga gajah yang warna hitam. Terus cara bergeraknya juga beragam loh teman-teman. Jadi hewan ada yang berjalan, ada yang melompat, bahkan ada yang berenang. Oke, sekarang kita ke bagian kedua, yaitu bagian-bagian tubuh hewan. Yang pertama, bagian luar hewan tubuh kucing. Oke, jadi di sini sudah kakak beri gambar kucing. Yang pertama, kucing memiliki tubuh luar yang bisa dibilang cukup besar. Kucing memiliki 4 kaki, memiliki 1 ekor yang lumayan panjang, memiliki 2 telinga, 2 pasang mata, 1 hidung, 1 mulut, dan kucing itu memiliki kumis. Oke, selanjutnya bagian luar tubuh burung. Nah, burung ini salah satu yang kakak ambil contoh adalah burung elang ya teman-teman. Burung elang ini dia memiliki mata, dan biasanya mata elang tuh sangat tajam loh. Dia juga memiliki paruh, sayap yang lebar, memiliki banyak bulu, memiliki cakar, dan ekor. Dan contoh yang terakhir adalah bagian luar tubuh ikan. Nah, di ikan ini juga memiliki mulut, mata, katup insang. Nah, katup insang ini fungsinya untuk nafas ikan di dalam air ya teman-teman. Terus ada sirip untuk membantu berenang, ada ekor untuk membantu berenang, dan juga ada sirip di bagian atas. Oke, selanjutnya persamaan antar hewan. Pastikan ada hewan nih yang sama. Nah, di sini kakak Rara akan jelasin ya adik-adik. Oke, persamaan antar hewan yaitu antara lain ada beberapa hewan yang memiliki ukuran tubuh dan bentuk yang hampir sama. Misalnya, kalian lihat zebra dan kancil itu memiliki ukuran tubuh yang hampir sama. Udah gitu dia sama-sama memiliki bulu dan berkaki 4. Oke, selanjutnya beberapa hewan memiliki penutup tubuh yang serupa. Benar banget nih adik-adik. Misalnya ya, seperti yang kakak contohkan kucing dan kelinci, dia memiliki penutup tubuh yang sama. Karena penutup tubuhnya apa coba? Iya betul banget, karena penutup tubuhnya adalah bulu. Kalau misalkan ikan deh nih adik-adik, pas penutup tubuhnya apa? Sisik. Iya betul banget. Penutup tubuh ikan hampir semuanya sama ya adik-adik, karena penutup badan ikan yaitu sisik. Terus beberapa hewan memiliki bentuk tubuh yang serupa, seperti yang sudah kakak jelaskan. Misalnya ada keong dan ada kerang. Dia sama-sama memiliki bentuk tubuh yang serupa, apalagi luarannya, karena memiliki cangkang yang keras untuk melindungi tubuhnya. Kemudian beberapa hewan melakukan gerakan yang serupa. Betul banget. Contohnya ada kanguru dan ada kelinci. Bagaimana sih melakukan gerakan yang serupa? Karena dia sama-sama melompat ya adik-adik. Begitu juga dengan hewan lainnya, misalkan cheetah dan harimau.
Mereka sama-sama berjalan dan berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian yang terakhir yaitu beberapa hewan makan jenis makanan yang sama. Nah, ini juga makanannya ada beberapa yang sama nih. Misalnya kalau burung. Burung biasa tuh ada yang makan biji-bijian, ada juga yang memakan daging ya adik-adik. Apa sih kak burung yang memakan daging? Misalnya burung-burung buas. Salah satunya adalah burung elang yang sudah tadi gambar kakak Rara berikan. Itu burung elang adalah hewan buas adik-adik yang biasanya memakan daging. Oke, selanjutnya di pembelajaran kelima, maaf ya. Oke, di pembelajaran kelima kita belajar perbedaan antar hewan. Karena tadi persamaannya udah dan sudah jelas, pasti ada perbedaannya ya. Oke, yang pertama, beberapa hewan dapat terbang dan yang lainnya tidak. Betul banget adik-adik. Misalkan adik-adik perhatikan antara burung dan bebek. Apakah bebek ini bisa terbang? Bisa kak? Iya bisa, tapi terbangnya tidak seperti burung pada umumnya. Kalau burung kan terbangnya mampu mengayun di udara sangat lama. Kalau bebek tuh enggak ya adik-adik. Terus beberapa hewan tumbuh dengan ukuran yang sangat besar. Betul banget. Coba adik-adik tebak. Hewan apa yang tubuhnya besar selain gajah? Ya, ada gorila. Terus ada singa. Dan ada yang lainnya, betul sekali. Terus hewan juga memiliki bentuk tubuh yang beragam. Betul banget adik-adik. Ada ikan bentuknya menyirip. Ada sapi yang bentuknya besar dan berkaki 4. Terus ada apa lagi ya? Iya betul, ada keong yang dia hampir sama seperti kura-kura karena memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya. Oke, selanjutnya beberapa hewan memiliki warna yang berbeda seperti yang sudah kakak Rara jelaskan tadi. Kemudian beberapa hewan hidup di darat dan yang lainnya hidup di perairan. Betul banget. Nggak semua hewan itu hidup di darat ya adik-adik. Misalnya nih, ikan itu nggak bisa hidup di darat karena dia itu hidup di air. Karena sebaliknya juga, misalkan ayam itu nggak bisa hidup di air karena dia tidak memiliki alat pernapasan untuk hidup di air. Kalau ikan kan dia ada insan nih untuk hidup di air. Tapi kalau misalkan ikan hidup di darat, dia akan mati karena dia tidak memiliki paru-paru. Oke, selanjutnya. Oke, setelah beberapa materi yang sudah kakak Rara sampaikan, kakak Rara akan memberikan adik-adik latihan nih untuk mengetahui sejauh mana kemampuan adik-adik dalam mengamati pembelajaran yang sudah kakak Rara jelaskan. Oke, mari kita lihat latihan yang pertama ya adik-adik. Oke, di latihan pertama kakak Rara ada 4 soal. Di sini kalian harus mengamati gambar dari hewan di sini. Jika kalian sudah mengamati, baru kalian bisa menjawab 4 soal ini. Kakak Rara akan menunggu jawaban kalian dalam 3 menit. Oke adik-adik, setelah 3 menit, apakah jawaban kalian benar? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Oke, selanjutnya kita ke jawaban latihan 1. Soal nomor 1, bagian tubuh apa yang ada di semua hewan ini? Mari kita lihat jawabannya. Apakah jawaban adik-adik benar? Ada mata, telinga, mulut, kaki, dan penutup tubuhnya. Coba kita buktikan. Benar gak sih? Katanya ada mata. Betul, dia sama-sama memiliki mata. Selanjutnya memiliki telinga. Ada ya adik-adik telinganya, yang satu kecil dan yang satu besar. Kemudian memiliki mulut. Betul sekali. Mulutnya ada di sini. Nah, kalau gajah itu mulutnya ada di bawah belalainya ya adik-adik. Selanjutnya dia memiliki kaki. Betul banget, sudah pasti memiliki kaki. Kakinya ada 4. Nah, gajah juga kakinya ada 4. Selanjutnya memiliki penutup tubuh. Betul, kira-kira apa sih penutup tubuhnya kak? Nah, ini dia penutup tubuhnya, bulu ya adik-adik. Nah, selanjutnya berapa kaki yang dimiliki hewan-hewan ini?
Seperti yang sudah Karara jelaskan barusan. Dia memiliki 4 kaki ya. Oke. Pertanyaan nomor 3, apakah mereka mempunyai ekor, mata, dan telinga? Sudah pasti punya, karena seperti jawaban nomor 1, tubuh apa yang ada di semua hewan ini? Mata, telinga, mulut, kaki, dan penutup telinga. Jadi sudah jelas ya, ini jawabannya ada. Nomor 4, apa yang mereka gunakan untuk makan? Sama seperti manusia, hewan juga menggunakan mulutnya untuk makan. Jadi jawabannya adalah mulut. Oke, sekarang kita ke latihan kedua untuk memperdalam kemampuan adik-adik. Di sini ada kurang lebih 8 soal. Kak Lara akan memberikan waktu untuk mengerjakan dalam 5 menit. Ada makan kan? 1, 2, 3. Nah, setelah 5 menit kita akan membahas ya. Oke. Nah, ini jawaban latihan 2. Hewan manakah yang menggunakan lidahnya untuk mencari makan? Coba jawab yang paling masuk akal. Jawabannya adalah yang D, katak. Kemudian soal nomor 2, mengapa kaki belakang katak panjang dan kuat? Kaki tersebut digunakan untuk apa? Ya, jawabannya adalah yang B, untuk meloncat. Nomor 3, manakah di antara hewan berikut yang tidak dapat terbang? Apakah lalat, lebah, burung elang, atau ular? Ya, betul sekali. Sudah pasti jawabannya ular, karena ular tidak memiliki sayap. Nomor 4, manakah dari hewan berikut yang tidak dapat berenang? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah cicak. Oke, selanjutnya. Nomor 5, manakah dari hewan berikut yang tubuhnya ditutupi oleh bulu halus? A. Kelinci, B. Kura-kura, C. Burung dara, D. Udang. Ini jawabannya agak rancu ya adik-adik. Coba pilih dengan sangat teliti jawabannya kira-kira yang. Ya, betul. Jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya, manakah dari hewan berikut yang tidak hidup di air? Ya, betul sekali. Sudah pasti jawabannya kadal, karena buaya dia hidup di darat dan di air. Cumi sudah pasti hidupnya di air, dan kura-kura itu hidupnya di darat dan di air. Jadi yang tidak hidup di air adalah kadal, karena kadal hidup di darat. Pertanyaan nomor 7. Apa kesamaan ciri yang dimiliki sapi, kambing, kuda, dan kerbau? Apa ya kira-kira jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah yang B, memiliki penutup tubuh yang sama. Kalau jawabannya C, ini sudah pasti salah, karena sapi dan kambing itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda, karena sapi lebih besar dan kambing lebih kecil. Kalau jawabannya yang D, memiliki warna tubuh yang sama, pasti beda ya adik-adik. Karena sapi itu ada yang warna coklat, ada yang warna coklat putih, ada yang warna hitam. Begitu pula dengan kambing, kuda, dan kerbau. Jadi warnanya tidak sama. Oke, nggak mungkin juga jawaban yang A, karena tumbuh dengan ukuran tubuh yang hampir sama. Berbeda ya adik-adik, karena sapi, kambing, kuda, dan kerbau itu sudah sangat jelas berbeda sekali. Di antara sapi, kambing, kuda, dan kerbau, mana yang paling besar nih? Sudah pasti jawabannya kerbau, dan yang paling kecil adalah kambing. Dan soal terakhir, apa fungsi dari cangkang bengicot, kura-kura, keong, dan kerang? Cangkang tersebut berfungsi untuk. Jawabannya adalah melindungi diri. Ya, seperti halnya adik nonton gak sih film si kancil yang ada di MNC TV? Nah, kan ada tuh kura-kura yang dikejar oleh buaya. Nah, kura-kura itu bisa melindungi dirinya dengan cara masuk ke dalam
tubuhnya dari cangkangnya tersebut. Jadi sehingga ketika dia digigit itu buaya akan merasakan keras seperti batu. Nah, itu adalah fungsi cangkang kura-kura ya adik-adik, yaitu untuk melindungi dirinya. Oke, yang selanjutnya masih ada satu latihan lagi, yaitu latihan 3. Pilihlah hewan yang tidak termasuk ke dalam kelompok dan dilingkarilah. Maksudnya adalah di antara lalat, kupu-kupu, semut, dan kecoa, mana yang menurut adik-adik tidak masuk ke dalam satu kelompok. Nah, di soal ini kakak akan menunggu adik-adik mempertimbangkan jawaban selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit kakak tunggu, mari kita cek jawabannya bersama-sama. Oke, nomor 1. Di antara lalat, kupu-kupu, semut, kecoa, yang tidak termasuk dalam kelompok adalah semut. Karena apa? Karena lalat, kupu-kupu, dan kecoa adalah termasuk hewan terbang yang memiliki sayap, sedangkan semut tidak memiliki sayap untuk terbang. Bahkan semut pun dia tidak hidup di udara, sedangkan lalat, kupu-kupu, dan kecoa bisa hidup di udara. Kemudian yang kedua ada udang, cumi, kuda, kura-kura. Manakah yang tidak termasuk dalam satu kelompok? Jawabannya adalah kuda, karena dari segi bentuk tubuhnya sudah pasti kuda berbeda sendiri, karena kuda memiliki badan yang besar dan bulu yang halus. Nah, perbedaan yang kedua yaitu mengapa nih nggak di dalam satu kelompok? Nah, karena kuda ini dia tidak bisa hidup di air, sedangkan udang, cumi-cumi, kura-kura itu dia bisa hidup di air ya adik-adik. Kemudian yang ketiga ada burung unta, anjing, kucing, dan singa. Yang tidak termasuk dalam satu kelompok adalah burung unta. Kenapa kak? Maksudnya burung unta ini bukan unta yang ada di Arab ya adik-adik, bukan unta yang itu. Tapi coba adik-adik searching bagaimana bentuk burung unta. Kenapa kak? Kok yang tidak dalam satu kelompok nih burung unta? Kenapa? Karena di antara anjing, kucing, dan singa ini adalah hewan yang berkaki 4. Sedangkan unta adalah hewan yang berkaki 2. Selanjutnya, nomor 4 ada ulat, cacing tanah, kaki 1000, dan lipan. Yang tidak termasuk dalam satu kelompok adalah cacing tanah. Karena, kenapa? Coba deh, dari ulat, kaki 1000, dan lipan, coba adik-adik perhatikan gambarnya. Kan ulat memiliki kaki juga. Nah, kaki 1000 apalagi dia sudah pasti memiliki kaki. Dan lipan juga memiliki kaki. Nah, cacing ini kan dia hanya memiliki badan, jadi dia tidak memiliki kaki. Dan dia tidak masuk ke dalam satu kelompok. Terutama cacing tidak memakan daun. Nah, antara ulat, kaki 1000, dan lipan ini mereka juga memakan daun ya adik-adik. Jadi, cacing tanah tidak termasuk ke dalam satu kelompok. Yang terakhir ada kepiting, bekicot, ular, kura-kura. Jawabannya adalah ular. Kenapa sih kak? Ular kok nggak masuk sih ke dalam satu kelompok sama kepiting dan bekicot? Padahal kan sama-sama ganas. Enggak kayak gitu ya adik-adik. Karena di antara kepiting, bekicot, dan kura-kura ini dia memiliki cangkang untuk melindungi diri. Sedangkan ular, dia nggak ada cangkangnya, dia hanya memiliki kulit yang hampir sama seperti cacing tanah. Oke, jadi dengan penjelasan Kakak Rara dan latihan-latihan yang sudah kita lakukan, diharapkan adik-adik dapat mengerti dan lebih memahami tentang apa itu hewan dan bagaimana jenis, ciri-ciri, dan cara berjalan hewannya. Oke, sekarang kegiatan kita hari ini sudah selesai, pembelajaran kita tentang hewan sudah selesai. Adik-adik sudah sangat hebat, walaupun jawabannya mungkin masih ada yang salah, tapi nggak apa-apa. Kita akan belajar lagi sampai kita menjadi
sangat-sangat paham dan mengerti. Selamat tinggal adik.